Di video kali ini kita akan bercerita tentang 5 kekurangan tinggal di Citra Maja City. Di video sebelumnya kita sudah bercerita tentang 5 kelebihan tinggal di Citra Maja City. Dan di video kali ini merupakan kelanjutannya, yaitu 5 kekurangan tinggal di Citra Maja City. Sudah 2 tahun kami tinggal di klaster Green Cove Citra Maja City. Jadi apa yang kami ceritakan dalam video ini adalah pengalaman nyata berdasarkan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, dan apa yang kami rasakan selama kami tinggal di sini di klaster Green Cove Citra Maja City. Kekurangan yang pertama adalah jauh dari Jakarta. Meskipun stasiun KRL Maja itu 500 meter dari marketing office, atau sekitar kalau dari rumah saya itu 3,7 kilo atau sekitar 10 menit perjalanan, namun untuk pergi ke Jakarta tiap hari pulang pergi itu bukan pekerjaan yang mudah, apalagi itu harus dilakukan sepanjang bulan, sepanjang tahun, seumur hidup. Kalau kerjanya misalnya masih di Jakarta, itu bukan pekerjaan yang mudah. Meskipun ada sekian banyak teman-teman kita yang masih kerja di Jakarta, ada yang pulang pergi, ada juga yang kos di Jakarta, seminggu sekali pulang ke Citra Maja City. Jadi kelemahan atau kekurangan yang pertama adalah jauh dari Jakarta. Kekurangan yang kedua adalah fasilitas kotanya belum sematang BSD atau Alam Sutera. Ya, ini jadi poin penting karena meskipun fasilitas-fasilitas dasarnya sudah ada, kita mendengar kok dari kiri dari kanan banyak yang mengeluh tinggal di Citra Maja City karena tidak selengkap di Alam Sutera atau di BSD, apalagi bagi teman-teman yang terbiasa tinggal di BSD, Alam Sutera atau Jakarta. Rumah sakit besar jelas belum ada, kemudian tenan-tenan premium ya jelas belum ada, sehingga kehidupan pada waktu malam juga otomatis tidak sehidup di Alam Sutera atau BSD, apalagi Jakarta. Jadi begitu malam tiba ya jangan ngarep ini kota masih rame seperti Alam Sutera, BSD atau Jakarta. Masih sepi kalau dilihat dari sudut pandang itu ya. Dealer resmi atau bengkel resmi kendaraan ya jelas belum ada, pom bensin juga di lokasi atau di dalam kawasan ya belum ada, harus keluar kawasan meskipun nggak jauh juga. Kekurangan yang ketiga adalah nilai investasi belum tentu naik dengan cepat. Sangat amat banyak, atau saya ulangi, sangat-sangat amat banyak teman-teman kita yang sudah pada beli di Citra Maja City kecewa. Sudah beli 5 tahun, sudah beli 10 tahun, tapi nilai propertinya nggak naik-naik, boro-boro naik. Mau menjual dengan harga pembelian saja ya jelas sangat-sangat amat susah. Faktanya seperti itu. Anggap teman-teman, ibu, bapak, om, tante beli rumah yang 350 jutaan via KPR ya, dengan DP CPR atau DP 0% bahkan gitu ya, 350 juta anggap ngambil 10 tahun yang lalu. Artinya teman-teman, ibu, om, tante akan mengeluarkan uang kurang lebihnya kalau dari 350 ada 700 juta. Itu sudah termasuk bunga bank, sudah termasuk listrik, sudah termasuk IPL, sudah termasuk perawatan dan biaya lain-lain ya, sekitar 700 juta itu. Kalau bunga bank aja jelas tidak nyampe segitu, tetapi total itu kurang lebihnya kalau dengan IPL, listrik, air, dan biaya perawatan, biaya macam-macam, kiri, kanan, depan, belakang ya, 700 juta mah habis lah ya selama 10 tahun. Apakah setelah 10 tahun nilai rumahnya atau nilai rumah dan bangunan, nilai rumah dan tanahnya itu 700 juta? Ya enggak. Faktanya mau dijual 350 juta lagi pun tidak mudah, sangat susah. Kekurangan yang keempat adalah ketergantungan pada developer. Ritme pertumbuhan, kualitas dan fasilitas yang berada di dalam kawasan, hidup matinya komersial area, dan persepsi pasar, termasuk diantaranya persepsi pasar, itu sangat amat tergantung ke developer. Ini kawasan luasnya kan seperti kurang lebihnya seluas kota Sibolga, dari 2.600 hektar dan masih terus akan bertambah, kan belum 25% yang dibangun. Jadi masa pembangunan aja mungkin masih 40-50 tahun ke depan. Jadi selama puluhan tahun ke depan kawasan ini tetap akan bergantung kepada developer, termasuk namun tidak terbatas pada persepsi pasar. Dan di sini kalau kita melihat di YouTube, banyak sekali teman-teman kita yang sebetulnya tidak tinggal di Citra Maja City, nggak tahu-tahu banget juga tentang Citra Maja City, tetapi membuat video-video yang seolah-olah sangat amat tahu tentang Citra Maja City. Boleh teman-teman, ibu, bapak, om, tante masuk ke YouTube, kemudian cari dengan sangat amat mudah tentang Citra Maja City.
Ada teman-teman kita yang tiap hari ke klaster yang di belakang itu adalah klaster yang ekonomis, ya, harganya sekitar 150 jutaan. Setiap saat upload, sepi, tidak ada penghuni, bagaimana aku tinggal di sini, sanggupkah aku tinggal di sini? Ya, dia tidak tinggal di sini ya, tanpa mengetahui konteksnya seperti apa, dan itu memang mendapat views yang sangat amat besar, ribuan, puluhan ribu bahkan. Dimana komentar-komentarnya juga ya begitu-begitu aja. Sayang, ada rumah tidak dibangun. Bagaimana kalau kalau dikasihkan saja kepada yang tidak mampu. Pokoknya pengamat-pengamat datang di sana. Ya, pengamat-pengamat yang mungkin banyak waktu saking tidak punya pekerjaan. Kemudian ada juga beberapa teman kita yang secara periodik datang ke sini, tetapi kalau kita ngelihat polanya juga, ya kalau teman-teman memperhatikan, di satu hari ini mempromosikan jualan rumah di Citra Maja City, besok promosikan sewa rumah di Citra Maja City, besok beres-beres, besok bilang bahwa ini adalah sebuah kota yang begitu-begitu aja, besoknya lagi bilang, wah, menganalisa mengapa ini sulit berkembang gitu. Ya, komentarnya juga begitu-begitu aja dan view-nya banyak. Nah, di sini Citra Maja City menanggapi video-video yang dibuat oleh para konten kreator keliling ini, kita juga tidak melihat ada respon untuk mengkonternya seperti apa. Dan saya pikir memang Citra Maja City tidak terlalu mempedulikan hal yang seperti itu, karena memang konsep dasarnya adalah master plan oriented ya. Jadi ya jalan-jalan aja. Beda kalau misalnya si para konten kreator itu mengkritisi kawasan yang sebelah, di mana saya juga tinggal di sana ya, kita sebut aja karena saya tinggal di sana. Ya, kami juga tinggal di Kota Podomoro Tenjo. Coba kalau konten kreator itu melakukan hal yang sama di tempat itu, toh kondisinya sama. Kita fair aja, kondisinya sama kan? Apakah di sana rame gitu kan? Saya tinggal di sana kok. Belum ada konten kreator yang berani berbicara begitu, dan kalaupun berani, saya pikir karena di sana kebijakannya berbeda, pasti para developernya akan sangat galak terhadap konten kreator keliling yang iseng seperti ini. Kenapa? Karena di sana modal dasarnya adalah narasi. Ya, itu perbedaan antara Kota Podomoro Tenjo dan Citra Maja City. Citra Maja City dikunjungi oleh para konten kreator yang memang orientasinya adalah views, dia cuek-cuek aja. Peduli amat mereka mau bicara apa gitu loh. Pembangunan jalan terus, progres jalan terus. Tapi kalau hal itu dilakukan di Kota Podomoro Tenjo, yang saya tahu itu manajemen suka nggak suka, mau nggak mau akan strike, akan galak gitu. Kenapa? Karena di sana adalah open development, di mana narasi sangat amat dijaga gitu ya. Jadi saya tidak akan pernah mengatakan bahwa Kota Podomoro Tenjo lebih baik dari Citra Maja City, tidak, tapi berbeda. Konsepnya memang berbeda ya. Pengembangan kotanya memang berbeda, developernya juga berbeda. Yang satu terbiasa membangun kota-kota yang memang middle to low, yang satu memang terbiasa membangun kawasan-kawasan yang ya dapat dikatakan mewah kan. Lihat Podomoro kan, dan Kota Podomoro Tenjo termasuk salah satu daerah yang pertama-pertama ya, ini pengalaman-pengalaman pertama bagi Podomoro membangun sebuah kawasan yang relatif sebetulnya middle to low ya. Karena sebelumnya pasti kawasan yang dibangun adalah kawasan-kawasan atau daerah-daerah yang mewah. Ya, kembali. Jadi developer, kita sangat amat tergantung kepada developer, dan kalau kita sih maklum kenapa Citra Maja City tidak terlalu merespon yang begituan, tapi kan tidak semua maklum ya. Jadi yang penting kita tahu bahwa 20, 30, 40, 50 tahun ke depan perkembangan Citra Maja City sangat amat tergantung kepada kebijakan developer. Kelemahan yang kelima adalah masih ada resiko urban sprawl, setengah matang. Maksudnya rentangan atau perkembangan kotanya memang setengah matang. Jadi rumah-rumah tumbuh dengan cepat, dibangun puluhan ribu rumah, tapi ekonomi lokalnya belum ngunci. Jadi lokasi-lokasi seperti ini, seperti Citra Maja City, dan bukan hanya di Citra Maja City, hanya menjadi tempat tidur aja.
tidur di sini, bangun pagi-pagi, naik kereta pergi kerja, sampai dengan malam, pulang, tidur lagi, pergi. Jadi pembangunan atau perkembangan ekonomi di dalam kawasan relatif belum berkembang dengan baik. Dan untuk melihat konteks hari ini di tahun 2026 di era AI, ya kita juga melihat bahwa para pembeli rumah-rumah di sini kan kebanyakan kerja di kota. Kita bilang deh misalnya Jakarta. Sementara jumlah karyawan yang dipecat tiap hari juga makin banyak, kenaikan gaji juga makin sedikit ya. Kemudian dan itu tidak seimbang lah dengan inflasi, tidak seimbang juga dengan kenaikan bahan-bahan, sehingga memang terjadi orang yang sudah terlanjur mencicil menjadi semakin berat, kemudian orang yang terlanjur beli juga tidak bisa renovasi, bahkan banyak orang-orang yang gagal kredit, dan bahkan banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, di mana yang mau beli juga menahan karena bunga tinggi, yang sudah mencicil juga terengah-engah, yang sudah lunas pun bahkan mungkin berpikir ulang untuk menghuni karena kondisi ekonomi yang seperti teman-teman ketahui. Demikian ya, tidak panjang-panjang karena kita juga sedang banyak pekerjaan di luar konten yang kayak beginian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini merupakan video kedua kelemahan Citra Maja City. Ya, paling tidak kelemahan yang kita dengar dari teman-teman. Kalau bagi kita sih semua baik-baik saja ya, karena kita tidak bekerja di Jakarta dan kita tidak bekerja sebagai karyawan. Jadi kalau bagi kami sangat amat nyaman, tetapi ini adalah kelemahan yang kita dengar dari teman-teman kiri kanan depan belakang. Demikian, maaf tidak bisa panjang-panjang. Semoga bermanfaat, semoga berbahagia di tempat tinggalnya masing-masing. Bye-bye.